Paramesa yang saya hormati, ini bagian terakhir dari 3 bagian tentang manajemen kehumasan lembaga pendidikan. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip partisipasi masyarakat. Jadi pada slide-slide sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu humas, fungsinya, dan kegiatan-kegiatan apa, program-program apa yang masuk dalam kehumasan atau public relation. Nah, semua upaya-upaya public relation tadi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk itu, apa sebenarnya prinsip-prinsip partisipasi masyarakat ini? Ini yang akan saya jelaskan di sini. Jadi ada 7 prinsip partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan agar kerjasama antara madrasah dengan masyarakat itu bisa berhasil maksimal ya, bisa efektif, efisien. Ini prinsip-prinsip ini harus diterapkan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip integritas. Prinsip keterpaduan ya. Integrasi nih ya, bukan integritas ya. Prinsip integrasi ini salah ketik ini. Prinsip integrasi artinya partisipasi masyarakat itu harus diintegrasikan dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan lembaga pendidikan itu dipadukan. Jadi memadukannya ini adalah prinsip dari partisipasi masyarakat. Jadi tidak boleh masyarakat berpartisipasi dengan sekolah, tapi yang diinginkan oleh masyarakat adalah bukan tugas fungsi dari lembaga pendidikan. Ini yang tidak bisa diintegrasikan nantinya. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan, prinsip kontinuitas. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak boleh hanya sporadis. Harus berjalan secara kontinu. Dari waktu ke waktu. Kehadiran masyarakat ke madrasah secara langsung bisa dilaksanakan dengan setiap 2 bulan sekali, tidak ada masalah. Tetapi yang penting itu adalah partisipasi masyarakat di situ tuh continue, terus menerus, tidak ada putusnya. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Jadi partisipasi masyarakat tuh harus real, konkret, dan sederhana. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang tinggi-tinggi, tapi yang sederhana-sederhana saja. Itu. Karena semakin sederhana, semakin mudah dilaksanakan. Kalau kita tidak menganut prinsip simplicity, maka partisipasi masyarakat menjadi terlalu muluk-muluk. Ingin yang sangat ideal, yang kompleks, yang tidak terlihat. Akhirnya tidak terjadi proses partisipasi di dalam lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip menyeluruh. Jadi partisipasi masyarakat itu harus menyeluruh dalam pengertian seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, menyeluruh dalam pengertian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu pengertian menyeluruh. Kalau seluruh aspek, ya aspek pendidikan apa aja? Saya sering menjelaskan, kita pendidikan itu ada 4 hal yang ditangani, yaitu peningkatan intelektualitas siswa, yang kedua religiusitas, keagamaan atau spiritualitas siswa, keagamaan, dan ini 3 aspek perkembangan physical development, perkembangan, dan yang terakhir art and culture, seni dan budaya. Maka seluruh aspek ini juga harus dicakup, harus di cover dalam partisipasi masyarakat itu. Itu yang dimaksud dengan prinsip menyeluruh. Yang kelima, prinsip membangun, prinsip konstruktif. Konstruktif itu sering dipertentangkan, lawan katanya adalah destruktif. Nah, penting agar partisipasi masyarakat itu bersifat membangun bagi sebuah penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Itu yang dimaksud itu. Bukan justru dengan partisipasi masyarakat ngerecoki lembaga pendidikan, akhirnya layanan pendidikan di situ menjadi menurun kualitasnya. Ini namanya bukan konstruktif. Yang keenam, prinsip kesesuaian atau prinsip adaptability. Prinsip bisanya partisipasi masyarakat itu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekolah. Jadi saling melayani. Sekolah menyesuaikan dengan masyarakat menyesuaikan dengan kepentingan lembaga pendidikan,
maka partisipasi masyarakat menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan yang ketujuh yaitu prinsip refleksibilitas atau keluasan. Jadi partisipasi masyarakat harus bersifat luas, bersifat fleksibel, bersifat tidak kaku, bisa dilaksanakan, bisa dirubah. Saya rencananya kemarin begini, tapi setelah melihat kondisi masyarakat, oke, kalau gitu kita rubah menjadi itu, namanya sikap yang fleksibel. Bagaimanakah dengan teknik-teknik partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan? Menurut sarjana yang bernama Himes, dia mengatakan ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah teknik pertemuan kelompok, ya, yaitu melalui diskusi, melalui seminar, lokakarya, dan sarasehan. Teknik yang kedua yaitu teknik tatap muka. Apa ini maksud tatap muka oleh Himes? Pihak sekolah, pihak madrasah mengunjungi langsung ke warga masyarakat. Jadi home visit mungkin dalam program kita ya. Nah, home visitnya ini bukan dalam rangka bimbingan dan konseling sebagaimana sering terjadi. Siswa ada masalah baru dikunjungi, itu beda. Kalau kaitannya dengan partisipasi masyarakat, ya kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita datang kepada para anggota masyarakat atau orang tua siswa. Di sana kita menyerap aspirasi, apa keinginan mereka, apa harapan-harapan mereka terhadap lembaga pendidikan ini. Yang ketiga yaitu teknik observasi dan teknik partisipasi. Nah, ini siapa yang melakukan partisipasi dan observasi adalah masyarakat. Jadi masyarakat dipersilakan, diundang untuk mengunjungi dan melakukan pengamatan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah di madrasah. Yang keempat yaitu melalui surat menyurat ya. Kalau ini dokumen secara resmi dicetak dan dikirimkan ke pihak-pihak yang berhak atau penting untuk diberitahu. Layanan riset pendidikan Asosiasi Kepala SD di Alexandria itu juga memberikan 8 contoh-contoh teknik partisipasi masyarakat. Yang pertama, dalam layanan masyarakat itu madrasah mempelajari apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat dilayani oleh madrasah. Wah, hebat kan? Madrasah datang ke masyarakat, mempelajari apa saja kebutuhan masyarakat itu. Kemudian dirancang di sekolah. Yuk kita kira-kira bulan apa kita akan turun ke sana untuk melakukan bakti masyarakat misalnya seperti itu. Yang kedua, pemanfaatan alumni. Misalnya alumni dilibatkan dalam kegiatan yang ada di madrasah, mungkin jadi narasumber atau menjadi key opinion leader atau apa itu terserah. Yang ketiga yaitu menjadikan masyarakat sebagai model bagi siswa, khususnya masyarakat yang sudah berhasil. Tuh. Anak-anak madrasah itu butuh contoh konkret, siapa sih orang yang sudah berhasil. Nah, ambil dari masyarakat tokoh-tokoh yang sudah berhasil itu, beri, undang mereka ke kantor untuk berbicara tentang perjalanan hidup mereka. Ini akan penting bagi siswa-siswa. Yang keempat yaitu open house. Di dalam hal ini lembaga pendidikan itu membuka diri untuk diobservasi oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat, mungkin oleh Pemda juga. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian berpartisipasi dalam kegiatan madrasah. Tuh. Yang keenam, kita melakukan pengiriman anggota atau staf atau guru sebagai narasumber atau sebagai advisor, sebagai penasehat ya bagi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Yang ketujuh yaitu menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi. Sumber informasi tentang apa? Tentang isu-isu yang berkembang, tentang pro dan kontra berbagai macam persoalan, termasuk pro dan kontra urusan pendidikan pasti.
Dan yang terakhir, diskusi panel. Nah, ini penting juga ya, sebagai bentuk men-trigger mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Yaitu mereka kita jadikan sumber informasi. Apa sumber informasi yang ada di masyarakat? Ya, pendapat masyarakat tentang pendidikan, pendapat masyarakat tentang hal-hal yang bersifat kontroversial, pro dan kontra, penuh misteri, belum ada jawabannya. Itu pasti warga masyarakat akan lari ke lembaga pendidikan yang memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang mau menjadi sumber informasi. Dan yang kedelapan, yaitu diskusi panel ya. Diskusi panel yang diikuti oleh guru, staf, dan juga masyarakat untuk membahas langkah-langkah bersama yang sudah dilakukan dan mempelajari apa kekurangan dan kelebihannya itu. Bagaimanakah cara agar komunikasi yang dilaksanakan itu efektif? Yang pertama, sekolah ini bisa ya. Bisa sekolah itu dalam rangka meningkatkan komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, memberdayakan orang-orang kunci, orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh panutan. Jadi kalau ada orang hebat, orang berpengaruh besar, dia biasanya akan diangkat oleh pihak madrasah sebagai anggota komite misalnya. misalnya. Jadi orang-orang yang hebat ini untuk berbicara di publik mewakili kepentingan organisasi kita. Itu cara yang pertama. Yang kedua yaitu warga sekolah itu harus terbuka terhadap kritik ya. Harus mau dikritik. Namun tetap selektif kritiknya tentu ya. Kritiknya ya kritik untuk membangun, bukan kritik yang berdasarkan hoax yang ditujukan untuk menjatuhkan madrasah misalnya, bukan seperti itu. Yang ketiga, adanya komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat agar harapan dan kebutuhan masyarakat itu selalu terpantau, selalu terekam dan dapat dipenuhi. Yang keempat, cara-cara komunikasi yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Misalnya olahraga bersama, pentas seni kolaboratif, peringatan hari-hari besar agama secara bareng-bareng, itu juga akan menjadi kegiatan kehumasan yang sangat bagus. Kegiatan kehumasan eksternal dan internal. Ya, kegiatan eksternal misalnya gini, kegiatan humas yang eksternal, sifatnya eksternal, keluar ya, ke publik, ke masyarakat luas. Yang pertama expo atau pameran madrasah, pameran sekolah. Perlu misalnya Anda menjadi guru MAN 2 Banyumas, expo Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, di mana dilaksanakan di GOR atau di mana ada expo. Di madrasah itu dipamerkan ke publik biar publik tahu apa sih sebenarnya madrasah ini, apa sih yang dimiliki, apa saja kegiatan pendidikannya, apa bedanya dengan sekolah yang lain misalnya. Ini penting expo. Saya belum pernah melihat ada expo di sini. Yang kedua, seminar dan konferensi. Ya, lakukan madrasah itu, adakan seminar, undang masyarakat. Itu. Ya, topiknya topik-topik yang kira-kira menarik sekitar pendidikan misalnya. Yang ketiga, open house. Open house itu apa? Madrasah membuka diri bagi masyarakat untuk datang ke madrasah itu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak yang mereka inginkan. Terus yang keempat, ya melalui pertunjukan seni dan budaya ya. Ini art expo, theater show, pementasan drama, pemutaran film atau apalah yang bisa di kegiatan-kegiatan kesenian, tari yang itu bisa menarik datangnya masyarakat, dan di situ kita sisipkan penyampaian informasi-informasi tentang lembaga kita. Yang kelima yaitu laporan resmi. Nah, laporan resmi itu juga termasuk kegiatan keluar, karena laporan resmi itu nanti kan dicetak dengan bagus, dengan warna-warni yang menarik, dengan kertas yang berkualitas, itu nanti beredar ke masyarakat, maka itu
bisa menjadi suatu kehumasan yang memiliki nilai humas yang sangat bagus. Terus yang keenam juga bisa, yaitu kita membagi-bagi company profile. Company profile itu adalah gambaran ringkas tentang lembaga kita. Misalnya company profile dari MAN 2 Banyumas, ya di situ ada sejarahnya sedikit. Yang kedua menjelaskan apa sih sebenarnya MAN, bagaimana alumninya, sekolah di mana, guru-guru yang ada di situ berapa orang, karyawannya berapa orang, apa yang hebat-hebat dari guru itu, prestasi yang dicapai oleh guru apa saja. Itu company profile itu ditulis dalam satu dokumen, bisa dibagi-bagi kepada masyarakat, dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat bisa mengenal madrasah kita. Yang ketujuh, event khusus, ya, merancang dengan adanya kegiatan khusus. Apa kegiatannya? Terserah kamu kira-kira yang bisa mengumpulkan orang banyak, ya. Bisa lagi yang ke-8, karnaval. Karnaval, tahu kan? Karnaval seperti 17 Agustus itu. Karnaval dilaksanakan khusus oleh madrasah itu. Dan yang terakhir yaitu kunjungan ke rumah, home visit, yang dilakukan oleh anggota organisasi ke rumah orang tua siswa, misalnya. Ini dalam konteks lembaga pendidikan itu misalnya home visit itu adalah seperti itu. Lalu kegiatan kehumasan internal itu apa? Ya misalnya ini. Jadi publik internal madrasah, ya. Publik internal madrasah itu berarti guru-guru, karyawan, gitu ya. Dengan siapa mereka lakukan? Ya, dengan pimpinan. Pertama adalah melalui diskusi. Diskusi dipimpin oleh KTU-nya sebagai moderator, kepala madrasah sebagai narasumber, ditanya oleh guru-guru, Pak, ini kenapa begini? Dijelaskan semua hal dalam forum diskusi. Yang kedua bisa juga secara internal, sebuah publik internal madrasah itu melakukan pemutaran film yang edukatif, ya. Penontonnya siapa? Ya siswa-siswa dan guru-guru secara bareng-bareng di aula namanya. Terus contoh yang ketiga yaitu question and answer session. Jadi ada sesi tanya jawab yang khusus dibuka untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada sekolah, dan nanti sekolah kepala madrasah yang akan memberikan jawaban. Yang keempat yaitu adanya papan informasi, ya. Kalau ini sederhana lah, ya. Saya kira para mahasiswa sudah nggak perlu dijelaskan. Papan informasi yang ada di sebuah organisasi itu adalah fungsinya adalah salah satunya untuk kehumasan. Yang kelima, tadi ada papan informasi, isinya narasi-narasi, tulisan-tulisan, deskripsi. Sedangkan yang ini papan foto, maka hanya ada foto-foto orang tertentu atau event-event tertentu. Kemudian yang keenam, kegiatan kehumasan internal itu salah satunya juga adalah kotak email, kotak saran, atau kotak seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu dengan membuka stasiun radio, melakukan penyiaran dari radio sendiri atau dari radio-radio yang berbayar, misalnya iklan misalnya gitu. Oke, dan yang ke-8 yaitu melalui acara keluarga, acara yang bersifat kekeluargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite Madrasah. Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional, ya, pasal 56 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa masyarakat itu berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang kedua, maksud dari dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah, Komite Sekolah adalah agar ada bentuk organisasi masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan memiliki loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah dikembangkan dengan ciri khas berdasarkan akar budaya yang hidup di masyarakat sebagai wadah yang ekologis yang membangun kesepakatan dan kebersamaan agar tumbuh kepercayaan
terhadap lembaga pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah itu mengembangkan model-model kerjasama yang berorientasi kepada pengguna. Berorientasi kepada pengguna berarti masyarakat yang mengirimkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu orientasinya adalah berbagi kewenangan, power sharing. Jadi kewenangan tidak hanya di monopoli oleh kepala madrasah dan wakil, tapi juga komite itu juga punya kewenangan di dalam konteks kerjasama masyarakat dan dunia pendidikan nih. Dan yang ketiga yaitu model kemitraan atau partnership ya. Nah, keempat model tersebut harus diorientasikan kepada peningkatan mutu pendidikan. Ya, ini yang harus selalu diingat. Jangan sampai komite punya programnya kok tidak bermuara pada peningkatan mutu pendidikan, itu bisa ditolak gitu. Atau sebaliknya, kepala madrasah kalau punya program-program yang kurang relevan dengan peningkatan mutu, maka komite madrasah yang melakukan peneguran, mengingatkan, Pak Kepala Sekolah jangan seperti itu, kita harus kesini karena harus peningkatan mutu yang diutamakan. Itu contohnya seperti itu. Ada tantangan-tantangan ya dalam kita memajukan Dewan Pendidikan dan komite. Jadi Dewan Pendidikan itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Kabupaten Banyumas punya Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Siapakah yang duduk sebagai anggota Dewan Pendidikan? 1. Pakar, ahli, dari kampus bisa. Yang kedua, dari tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian terhadap pendidikan, atau mungkin dulu pernah birokrat di bidang pendidikan masuk seperti itu. Kiai ulama itu juga bisa masuk sebagai anggota Dewan Pendidikan. Para pengusaha juga bisa masuk ke Dewan Pendidikan karena para pengusaha mewakili kepentingan ekonomi, kepentingan industri yang ada di tengah masyarakat kita. Itu seperti itu. Dan komite madrasah, komite sekolah. Tapi ini Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah itu tidak mudah untuk kita adakan. Setiap madrasah pasti sudah punya komite madrasah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah komite madrasah yang ada di setiap madrasah itu sudah berfungsi dengan benar, efektif, atau belum? Ini persoalannya. Oleh karena itu ada 3 tantangan kita kaitannya dengan keberadaan Dewan Pendidikan dan juga komite madrasah. Tantangan yang pertama, bagaimana agar kita mampu memunculkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang mereka memang peduli terhadap pendidikan, yang ikhlas, rela berkorban, dan mau serta mampu untuk meluangkan waktu. Tuh. Orang ada tapi nggak peduli terhadap pendidikan. Dia orang hebat itu. Ya, tapi dia nggak punya perhatian terhadap dunia pendidikan, ya nggak bisa. Ada perhatiannya cukup besar, tapi nggak ikhlas. Dia punya kepentingan-kepentingan politik. Ya, sehingga apa yang dilakukan itu pasti ada sesuatu di baliknya. Jadi, bagaimana menggali adanya orang yang mampu dan mau untuk duduk di Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Itu tidak mudah. Yang kedua, bagaimana mentransformasi dari paradigma seakan-akan pendidikan itu adalah kepentingan pemerintah saja. Itu nggak benar itu kalau kita menganggap pendidikan itu adalah kepentingan pemerintah. Itu kepentingan kita juga, kepentingan seluruh pihak. Baik kita yang berada di masyarakat sipil, di ormas-ormas Islam misalnya, juga para guru, dan juga orang tua, peserta didik, ahli pendidikan, seniman, dan pengamat pendidikan ini, semuanya ini adalah punya kepentingan terhadap pendidikan itu harusnya seperti apa. Bagaimana mentransformasi ini? Jadi yang tadinya paradigmanya adalah pendidikan adalah urusan pemerintah, menjadi berparadigma bahwa pendidikan adalah urusan kita semua, urusan kita, problem kita. Kalau masyarakat, kalau pendidikan nggak baik, kita juga yang akan terkena dampaknya. Yang ketiga yaitu
bagaimana kita bisa merubah paradigma peningkatan mutu pendidikannya. Selama ini peningkatan mutu pendidikan itu selalu berdasarkan proyek. Ada proyek dari Jakarta, ada uangnya, itu program peningkatan mutu itu jalan. Tapi gak ada proyek, gak jalan. Nah, inilah dihadirkan Komite Madrasah dan Dewan Pendidikan adalah untuk memecah kebuntuan itu. Nah, bagaimana agar peningkatan kualitas madrasah sekolah tidak lagi mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah, tapi dipikul secara bersama-sama, secara mandiri. Ini yang penting. Apa peran Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah itu? Nah, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah itu diatur di Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Madrasah. Jadi apa itu? Adalah badan, ya, Komite Madrasah atau Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam pendidikan dalam rangka peningkatan mutu akses layanan pemerataan dan layanan pendidikan. Tujuannya Dewan Pendidikan apa? Tujuannya Dewan Pendidikan yang pertama adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab dan juga peran serta masyarakat. Yang selanjutnya lagi, yaitu menciptakan suasana yang transparan, yang akuntabel, yang demokratis dalam tata kelola lembaga pendidikan. Yang keempat, dia menjadi supporting agency, menjadi pendukung, baik pendukung finansial, pendukung ide, dan tenaga, gitu ya. Kemudian yang kelima, yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Jadi dia harus kontrol, ini Dewan Pendidikan mengontrol pemerintah daerah, mengontrol bupati, mengontrol Dewan Pendidikan. Jangan begitu kebijakannya, itu yang diharapkan di Dewan Pendidikan. Yang keenam adalah sebagai mediator, sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Nah, peran Komite Madrasah berdasarkan Permendiknas yang sama tadi, fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat untuk melahirkan program dan kebijakan pendidikan. Jadi ini muaranya adalah lahirnya program dan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah yang merupakan hasil titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan warga masyarakat dan kepentingan madrasah. Yang kedua yaitu peningkatan tanggung jawab dan peran serta masyarakat. Dan yang ketiga, menciptakan suasana tata kelola lembaga pendidikan yang transparan, yang akuntabel, dan demokratis. Nah, dalam hal ini peran komite itu sama dengan Dewan Pendidikan ya, cuman komite itu di level sekolah, yaitu fungsi advisory, fungsi memberi nasihat. Jadi komite memberi nasihat kepada kepala madrasah, kepada wakil, kepada guru-guru. Yang kedua yaitu supporting agency. Jadi pendukung ya. Yang ketiga sebagai controlling agency, yang mengontrol, mengendalikan ya. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai mediator, mediatory agency. Jadi Komite Madrasah ada di titik tengah ya antara kepentingan madrasah dan masyarakat, dimoderatori oleh Komite Madrasah. Dengan slide ini berarti seluruh materi tentang manajemen kehumasan sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat, bisa dipahami, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.